lagi bersama kami berdua dan ini udah berapa lama ya kita nggak ada berdua ya? Berdua terus ya, cuman kan gonta-ganti. Iya, maksudnya kita berdua. Selain tidak ada Mas Gengga. bukan Mas Gengga, bukan. Tambahin muka Mas Gengga di sini. Tambahin kerja editor, editor. Ayo kembali lagi kita membahas e-sport. Ini mana skor bahasin e-sports. Nah, bersama aku dan di sini ada Ogut Neza. Kali ini kita membahas yang pasti yang lagi panas-panasnya dong. Betul, yang lagi hot apalagi di Indonesia ya. Benar. Kebanggaan banget nih. Tidak lain dari turnamen MSC 2023 di Kamboja. Mobile Legends Southeast Asia Championship. Nah, MSC 2023. Nah. Betul. Apa yang dibahas? Karena ini suatu kebanggaan gitu loh. Bener. Ini bulan padat, udah paling padat lagi, tapi meriah juga ya. Banyak prestasi dari Indonesia. Pertama kalau sebelum MSC ini kita ngasih tahu dulu up to date-nya dari game sebelah, dari PMPL. Oh ya, dari PUBG Mobile pemenangnya Pro League. Dari PUBG Mobile Pro League Indonesia Fall 2023. Itu yang menang Persija EVOS, ya kan? Persija EVOS akhirnya Zuxi, Luxi, Microboy akhirnya juara lagi setelah berapa purnama gitu kan? Purnama. Iya, kan mereka terakhir juara di Bigetron. Terus ya udah. Pindah dong ya. Terus akhirnya pindah. Tetap menang tapi cuma pindah. Terutama Microboy habis pindah terus nggak juara PMPL gitu loh. Ternyata mereka harus butuh chemistry lagi. Makanya akhirnya juara lagi setelah berapa purnama gitu kan, aku bilang gitu makanya. Belum balik lagi, tadi kan selewat aja dulu kan, balik lagi apa yang mau kita bahas di MSC ini? Mobile Legends Championship ini kan. Menurut Mas Neza nih, karena kan kita tahu sendiri lah ya, MSC itu kan gak beda-beda lah sama turnamen-turnamen lainnya kayak MPL atau lain sebagainya juga sama meriahnya. Ini di Kamboja gitu kan. Benar. Selama seminggu ya. Udah ya kurang lebih sepekan. Kurang lebih seminggu itu respon Mas Neza tuh gimana gitu dengan MSC? Apa ngelihatnya ya? Jadi ya kalau caranya, bracketnya dan juaranya sang juara. Ngelihatnya sih gimana ya? Sebenarnya ya sesuai ekspektasi. Karena balik lagi MSC adalah tempat di mana juara-juara berkumpul kan, kayak juara Filipina, juara Indonesia, juara Malaysia, Singapura juga dan lain-lain gitu. Yang akhirnya tapi ada sedikit perubahan karena ada masuknya timnas dari Amerika Utara, NACT. Jadi meluas ya. Ada meluas. Tidak cuma Southeast Asian juga, jadi ada dicampur sama NA. Betul. Turki pun juga ada, dari Turki dan lain-lain gitu. Ada sedikit tambahan perbedaan permainan, cuman ya balik lagi di playoff ya bisa dibilang Southeast Asia Tenggara masih mendominasi kan, dengan Blacklist dan Burn X Flash, terus ada Onyx EVOS ya kan, Eko Championship EVOS lalu ya. Benar masih masuk ke playoff. Nah itu kalau Ogut lihat masih sesuai ekspektasi. Terus secara mengejutkan sih, kalau secara garis besar tidak mengejutkan, karena balik lagi MSC memang tempat di mana juara-juara paruh musim pertama itu membuktikan kelasnya ke level Asia Tenggara. Level lebih atas lah. Bener level itu Asia Tenggara tepatnya di sini. Nah ini gue ngasih tahu aja lah. Kita mungkin nggak ngemprediksi ya kan. Bener. Lagi masalah. Nggak, jangan dipromo. Kali tadi itu tadi kan ya. Tapi itu benar guys, itu benar. Jangan kita jangan dipromoin, gitu. Kalau Mas Gaga waduh ya. Dia the god of prediction kalau wah iya bilang prediksi ya. Ini aja nge-WA aku nih, Indonesia Argentina juga ngasih dong prediksi. Wah iya benar. Menurut Mas Neza, misalnya Mas Neza ngeprediksiin siapa juaranya, kan tadi dia bilang kan tidak heran lah ya. Iya, masih tidak mengejutkan. Sesuai prediksi kan atau tidak atau gimana, tapi kalau menurut aku sesuai prediksi. Iya, sesuai prediksi bisa dibilang ya. Ini menurut aku bukan sesuai prediksi ya. Prediksinya terpatahkan. Cuman itu tidak mengejutkan, paham nggak sih? Maksudnya kayak ini patah, tapi patah yang
Selama tahu gitu. prosesnya Ternyata patahnya cuma ke sini kayak misalnya ke depan tapi agak 1 meter ke serong gitu-gitu. Jadi nggak terlalu mengejutkan, nggak sampai U-turn juga gitu. Karena lagi-lagi kan sekarang yang juara kan Onyx Esports kemarin. Congrats buat Onyx ya kan, menang 4-2 atas Blacklist Internasional, juara MPL. Bukan juara, juaranya Eko, juara MPL Filipina gitu. Tapi kalau di Indonesia mereka benar, Blacklist Internasional ditumbangkan dengan 2-4 tadi. Terus kalau bisa dibilang secara permainan high mekanik banget, itu semua orang juga mungkin menyetujui. Bahkan sebelum final pun udah high mekanik gitu. Kayak Onyx, terutama Onyx lawan Eko ya. Onyx lawan Eko. Itu bisa bilang keras gak sih? Kayak mengingat Eko The Championship of M4 juga keras. Udah pada tahu loh, mereka tuh cukup main agresif juga. Banyak yang bilang Onyx Eko itu adalah final yang kecepatan. Lah, harusnya ini final. Harusnya ini pertandingan final. Eko lawan Onyx nih harusnya banyak yang bilang final ini harusnya grand final. Karena ya memang benar-benar segitu gilanya dari sisi kualitas permainan ya. Kalau dari sisi skor memang Onyx unggul telak 3-0 atas Eko untuk melaju ke grand final dan berhadapan dengan Blacklist. Tapi secara kualitas permainan itu benar-benar ngeri banget sih. Gimana caranya? Gimana dalam satu pertandingan di level setinggi itu saya Eko lawan Onyx bisa bertahan, bisa comeback dari gempurannya Eko yang udah bener-bener Lord aja sampai 7 kali hadir. Main satu match ya. Makanya, satu match dong tuh bisa lebih dari 20 menit, 30 hampir menit aja. Hampir 40 menit, 39, berapa gitu. 7 kali Lord loh. 7 kali Lord. Itu kayak aku langsung kayak kalau gue udah kayak Soren ada di sebelah kiri ya kan. Iya. Itu tinggal kalau kayak hampir sama kayak Dota. Ini nggak tahu ya, nanti bisa dilihat statistiknya, tapi kalau menurut aku sih salah satu pertandingan yang paling panjang di kompetisi Mobile Legends terutama MSC gitu. Udah paling panjang pun kita dari penonton juga ya. Itu tuh yang biasanya kita kan sendiri tahu mereka bisa dibilang rival match ya. Iya, benar. Rival match katanya ingin membalas dendam kan gitu loh kekalahan mereka. Iya, benar. Kalau nggak salah Eko ngeluarin kita pun juga nggak tahu awalnya apakah Eko yang bakal permainan agresif mereka tuh bakal bisa menang atau Onyx yang baru-baru ini tuh mereka ada perubahan yang sangat melejit ya dari tim Onyx terus pemenang dari MPL ID juga kita bingung gitu loh sampai Lord 7 kali aja kita yang udah kayak udah pas aja siapa yang jangan sebut kita nggak promosi, jangan promosi ituan di sini. Kita media ya guys ya, masih media ya. Ya Allah, jangan gitu. Ya bisa dibilang kalau karena perubahan, sebenarnya dari sisi Onyx nggak banyak perubahan. Mungkin itu juga jadi salah satu kekuatan. Bahkan roster yang sama itu udah dari ini roster yang sekarang menang ini itu dari season 10, MPL ID season 10. Yeah. MPL ID season 10 mereka menang dengan roster ini. Lalu ke M4, MPL Invitational dulu, gagal. Lalu ke, MPL Invitational gagal, lupa gue. Terus ke M4, mereka gagal. MPL ID Season 11 berhasil mengulangi sejarah karena menjadi salah satu dari 2 tim yang berhasil back-to-back champions di MPL Indonesia. Terus akhirnya berhasil berlanjut lagi ke MSC yang membuat mereka saat ini menjadi satu-satunya tim dengan 2 gelar MSC. Benar sekali. Dan ditambahi oleh MVP of the match Kiboy ya. Our Lord Kiboy. Menggunakan biasalah permainan dia tuh memang cukup unik sekaligus toxic. Cuman toksiknya tuh bisa di relay. Iya, benar. Di in game tuh kita masih bisa oke gitu. Masih kayak cuma taunting gitu. Ya, taunting ya. Taunting itu cukup bagus, cuman itu diapresiasi gitu loh permainan dia kayak lu nge-toxic tapi lu tahu gitu loh. Karena memang jadi salah satu
key moment dari satu key player ya di final ya. Benar, Beberapa ya. kali memang peran dari seorang Kibo ini sebagai seorang roamer ya, dia bisa menguasai keadaan, bisa melindungi terutama gold lanernya CW benar. dan membuat Kairi ya cukup bebas dengan Benar, itu wah assassin asli. dia gitu. Itu permainan yang cukup Benar. berat loh, sampai blacklist permainan juga ini. Lalu kan kita udah tahu lah ya, The Benar. Champion Onyx Onyx. gitu. Dan juga sebagai orang yang menaklukkan 3 juara dunia. Benar, Wah, ada gila. EVOS, Echo dan juga Blacklist Internasional. Itu gak benar-benar Apa? gak bisa dipungkiri lagi gitu. Hmm. Jadi kayak your prediction kan nanti ini ada MPL ID season 12 ya. Benar. Nah, kan nanti belum lama ini lah, bentar lagi ya. Bentar lagi. Kalau dari sinyal-sinyal yang udah keluar nih, kayak roster, kayak apa namanya, nanti bakal ada press conference nih tanggal 21 kebetulan. Belum lama ya. Nanti nggak lama lagi maksudnya. Itu apa namanya, kalau banyak yang memprediksi paling ya akhir Januari sudah mulai, atau bahkan ya itu habis tanggal 21 preskon mungkin, kita nggak tahu, bisa aja dua-dua udah mulai gitu kan. Dua-dua bisa mulai. Lagi langsung gas kan. Wah, gak gitu juga sih. Langsung ya malah jadi nyanyi dangdut gitu. Jadi prediksi gitu loh, prediksi untuk Mas Neza buat Onyx nanti di MPL dan Onyx. juga M5 kan, mereka juga bakal hadir di M5 dong. nggak Onyx mungkin, kan? ya, sebelum M5 masih ada MPL Invitational biasanya. MPL ID, MPL Invitational, and then Lalu M5. Buat Onyx, buat Onyx deh. buat Onyx belum tahu, karena rumornya ini Onyx bakal melakukan perubahan cukup besar di rosternya. Wah, Ini masih rumor ya, nanti Waduh. tunggu aja beritanya di Roster Skor sekarang Indonesia aja ya. Udah oke loh, roster sekarang aja udah oke. Apalagi kalau misalnya Bener. mereka berubah, apakah lebih Bener. oke lagi? Katanya kita nggak nih, tahu. katanya bakal kedatangan Master Link. Nah, siapa nih, ya kan? Nah, ini banyak Katanya yang nih, data hitung lu. Master Link. Siapa kita nggak tahu. Dan kalau Master Link datang, bagaimana dengan nasib Kairi? Karena kan kalau ada jungler, ada jungler lagi, Ya kan, assassin nggak lagi mungkin kan. dua-duanya. Bener. Ya bisa sih dua-duanya terus nanti rotasi. Cuman kan maksudnya apa iya bakal dirotasi? Kan kita juga nggak tahu. Kita nggak ada yang Nanti tahu, ya. ditunggu aja update-nya di Skor Indonesia. Benar sekali. Bener. Oke. Jadi ini keseluruhan dari info MSC 2023 sekarang gitu, benar-benar menarik banget. Juga congrats buat Onyx Esports. Congrats. That's really good, kayak diawali dengan 3-0, terus 3-0 lagi. Di playoff ya? Iya, bener-bener bagus. Clean sheet loh dia, mereka clean sheet. 3-0, 3-0 Bahkan dari fase grup, fase grup menang terus, fase grup menang terus, lalu playoff menang terus, gak pernah kalah. Pokoknya pecah telurnya cuma di grand final doang. Iya kalau nggak salah ya. Tuh, Nanti di cek. grand final doang. Congrats buat Landak Kuning. Bener. Baru ada perdebatan tadi guys. Ya, iya. Pokoknya congrats buat Landak Kuning. Semoga nanti kalau ada perubahan roster mungkin lebih baik lagi. Kita Bener. nggak tahu ya. Mungkin kita bisa lihat nanti di MPL ID season 12. Dan juga Bener. jangan lupa untuk para teman-teman, kalau kalian ingin ngebahas, mending bahasin roster-roster yang dari tim lain dong untuk MPL ID season 12. Tulis di kolom Boleh komentar. banget. Tulis di kolom komentar. Bener. Bahasin. Apalagi yang lebih menyenangkan mungkin dari warna biru, warna kuning, warna merah, Bener, warna hitam. semuanya bisa, semuanya atau bisa. yang lagi panas-panasnya. Atau mungkin dari tim baru nih. Nah ini kan katanya ada tim baru nih. Ada tim baru lagi tuh. Kalian penasaran? Bener. Kalian bisa kasih tahu ke kami, dicek kolom komentar juga di chat. Semuanya kalian tulis apa Bener. yang mau kalian bahas. Kalian langsung aja ke Skor Indonesia. Jangan kemana-mana. Tetap di Skor Indonesia. So Yes. see you on the next score. Bye bye.